Udah, Rina, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai pilar pendidikan di Indonesia yang beranggotakan next Rangga, Dina Irfanda dengan NIM 210222013 dan yang kedua ada Faradila Indrani dengan NIM 210222017 dan yang ketiga ada Rangga Permana dengan NIM 21086-270. Dan yang keempat ada Nofri Axel Gentino dengan NIM 21086-6073. Baiklah, untuk materi yang pertama yang akan saya bacakan sendiri mengenai pilar-pilar pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada learning to know, yang kedua ada learning to do, yang ketiga ada learning to be, dan yang keempat ada learning to live together. Yang kelima ada learning to believe in God. Next, Rangga. Learning to know atau belajar untuk mencari tahu. Dalam rangka merealisasikan learning to know, tenaga pendidik sehingga berfungsi sebagai fasilitator yang dapat menuntun atau mengarahkan para peserta didik dalam memecahkan suatu masalahnya. Di samping itu, seorang tenaga pendidik dituntut untuk dapat berperan sebagai taman sejawat dalam berdialog dengan peserta didik dalam mengembangkan penguasaan pengetahuan maupun ilmu tertentu. Next, Rangga. Implementasi pilar learning to know dalam praktek pendidikan. Fenomena ini saat ini, anak cenderung malas dan lebih suka membuka internet agar tidak kesulitan dalam mencari sesuatu yang mereka butuhkan. Untuk mengatasi hal semacam itu, guru harus mengeluarkan peraturan bahwa tidak boleh membuka ponsel saat pembelajaran berlangsung, sehingga pola pikir anak akan lebih berkembang secara alami dan maksimal. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Dina. Kepada Dina, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materinya, yaitu mengenai learning to do atau belajar untuk mengerjakan. Learning to do akan bisa berjalan jika pendidik memfasilitasi para peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimilikinya, serta bakat dan minatnya. Walaupun bakat dan minat anak banyak dipengaruhi unsur keturunan, namun tumbuh kembangnya bakat dan minat tergantung pada lingkungannya. Keterampilan dapat digunakan untuk menopang kehidupan seseorang, bahkan keterampilan lebih dominan daripada penguasaan pengetahuan dalam mendukung keberhasilan kehidupan individu ke depannya. Implementasi pilar learning to do dalam praktek pendidikan. Setelah melalui tahapan belajar, anak pasti diminta untuk mengerjakan beberapa soal terkait materi yang telah diberikan. Namun, hal semacam itu bukanlah perkara mudah, karena watak anak tidaklah sama. Permasalahan yang sering dihadapi yaitu anak kurang memahami pelajaran sehingga hasil pengerjaan soal latihan justru menurun. Solusi tepat terkait permasalahan ini yaitu guru tidak selalu memberikan soal dan jawaban, melainkan memberikan gambaran umum, kemudian akan dijabarkan sendiri oleh anak dengan teman dan kelompoknya. Selanjutnya ada learning to be atau belajar untuk menjadi. Maksudnya yaitu, learning to be erat hubungannya dengan bakat dan minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak, serta kondisi lingkungannya. Bagi anak yang aktif, proses pengembangan diri akan berjalan bila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Sebaliknya, bagi anak yang pasif, peran tenaga pendidik sebagai pengarah sekaligus fasilitator sangat dibutuhkan untuk mengembangkan diri peserta didik secara maksimal. Implementasi pilar learning to be dalam praktek pendidikan. Pembelajaran setiap harinya akan menjadikan peserta didik sesuai target kurikulum yang berlaku. Pada intinya, hanya berkutik di atas nilai standar. Hal tersebut juga harus disesuaikan dengan keseimbangan pada kepribadiannya, baik itu moral, intelektual, emosi, spiritual, maupun sosial. Dengan begitu, anak tidak akan merasa bosan karena banyaknya tuntunan yang ada.
terlebih dengan puluhan mata pelajaran setiap minggunya. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dina. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rangga. Kepada Rangga, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi Learning to Live Together, belajar untuk kehidupan bersama. Learning to live together, peserta didik sudah harus dibiasakan untuk hidup bersama, saling menghargai, terbuka, dan memberi dan menerima. Perlu ditumbuh kembangkan kondisi seperti ini, kemungkinan terjadinya proses belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Di lingkungan sekolah terdapat beragam karakter peserta didik. Walaupun jarang terlihat perbedaannya, hanya agama saja. Implementasi sebagai seorang yang berpendidikan, tentu kita harus menghargai karya orang lain, atau ketika kita bisa melakukan banyak hal, kita tidak sungkan-sungkan untuk berbagi dengan orang lain. Learning to live in God, belajar untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Pilar ini di luar ketentuan dari UNESCO, namun diterapkan dalam pendidikan Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun Sisdiknas, Undang-undang ini menyatakan bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan berakhlak mulia, sehat, dan menjadi warga negara demokratis, serta bertanggung jawab. Implementasi pilar learning to believe in God dalam praktek pendidikan. Proses implementasi pada pilar ini sudah terdapat dengan adanya mata pelajaran agama dan PKN yang mengajarkan budi pekerti dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan sekarang dalam pembelajaran telah dimasukkan unsur spiritual dalam KA1. Baiklah, saya akan mengembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rangga. Dan sampai di sini dulu hasil diskusi kami pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.